akan menjawab kenapa saya sangat bertumbuh seperti itu ya. Pertama ya, berawal dari saya memilih Live Good karena saya punya alasan kuat gitu ya. Selama saya berbisnis, Live Good ini adalah eh, paling mudah. Bisnisnya lebih dari 200 negara, modalnya sangat terjangkau banget, cuma 800.000 dulu saat saya bergabung. Ya kemudian sponsori 2 orang aja udah balik modal. Ya, produknya juga harganya grosir, nggak wajib beli produk, nggak harus stok barang. Kemudian ada yang membuat saya sangat gaspol banget apa? Di sini ada share saham, share keuntungan yang dibagikan kepada seorang mitra Live Good yang benar-benar apa mengembangkan toko online-nya ya menjadi ambasador di Live Good. 2%. Itu yang saya ingat banget, yaitu waktu itu sudah nilainya aja udah $3.000 gitu loh. Dan selama saya berbisnis belum ada perusahaan yang memberikan hal ini dari perusahaan. Yang ada juga apa omsetnya tuh dari produk gitu. Ketika dari produk, maka ketika produk sudah ada di marketplace, otomatis apa? Turun. Ya, member resmi pastinya menangis. Ya, itu yang pernah saya alami di bisnis yang kemarin. Betul apa betul nih para para platinum dan para gold? Ya, Betul, betul. Betul kalau banget, Betul, betul. betul. nah, jadi bersyukurlah Bapak Ibu semuanya, di Live Good andalannya bukan produk, bukan hanya produk, itu nomor 3. Ya, tapi andalannya apa? Afiliasinya. Ya, kita mengenalkan afiliasi ini kepada banyak orang. Banyak orang bilang, kan cari orang Mbak Yuli. Saya nggak cari orang, saya malah dicari orang. Betul nggak Dokter Sugeng? Pak Yes, Hardi? betul Kak Yuli, betul. Yes, betul, setuju. Saya bilang, saya hanya promosi, ya. Saya hanya promosi di sosmed, di status WA, saya TikTok. Saya memberikan peluang kepada Bapak Ibu, ya. Karena kalau mau bisnis konvensional, bisnis offline, modalnya besar. Harus stok barang, ditungguin. Lah, di Live Good modalnya kecil, saya sambil masak, sambil olahraga, ya, terima telepon, cuan. Saya kalau ngomong nggak lama-lama. 5 menit, 10 menit langsung transfer 2.380.000 langsung paket setahun. Ya, saya melakukan semua itu secara konsisten, teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat saya sekarang, tapi bagaimana saya dulu di awal. Ya saya bergabung 5 bulan teman-teman. Bergabung 5 bulan. Di awal yang like 10, 20. Tenang aja. Lakukan terus konsisten. Terus, terus, terus. Ya terus. Terus setiap hari di TikTok. Ya dulu waktu awal saya belum bisa ngomong. Saya melakukannya video Dokter Sugeng. Ya video siapapun saya share. Jadi apa intinya Pak Hardi? Lakukan aja, lakukan saja, jangan punya mental block, jangan punya rasa khawatir, jangan punya rasa takut, gitu loh. Karena rasa takut itu akan menghambat untuk melangkah. Rasa khawatir, rasa was-was akan menghambat teman-teman berbuat. Jadi teman-teman itu ya, ini maaf saya juga bukan ngajarin, saya sharing. Jadi kunci saya itu nekat. Kunci saya itu yakin, kunci saya percaya diri. Tapi gimana Mbak Yuli caranya yakin? Caranya yakin teman-teman di awal harus berani salah. Kalau berani salah pasti akan menjadi benar. Betul nggak Pak Hardi? Betul Bu Yuli. Bu Yuli, pertanyaannya begini. Kenapa Ya. bisa closing setiap hari? Dari mana Nah, closingnya? saya closing tiap hari karena saya konsisten promosi. Kan di Live Good Konsisten ini promosi. konsisten promosi Pak di sosmed, Promosinya lewat apa? lewat TikTok, lewat Lewat TikTok sehari 2 kali. Ya, Oh, promosi setiap hari lewat TikTok sehari ya itu 2 kali nge-share video minimal 1 kali tapi buat orang yang pengikutnya masih sedikit minimal 2 kali itu wajib harus kudu konsisten Pak Hardi
Sekarang saya setiap hari itu yang ngechat ada 30, 20, 50. Dan setiap hari saya hampir closing 3, 2, 3, 2 gitu loh. Dan saya rata-rata jualnya pakai tahunan. Itu Pak Hardi, lakukan di online secara konsisten. Nggak usah Oke, dipikirin. baik. Oke, Sebentar, saya mau tanya sebentar. Bu Yuli, Ibu ya. konsisten dan fokus hanya di TikTok. Ya, betul. Saya Ya, konsisten TikTok itu saya sosmed itu sebenarnya 80% Pak Hardi. 20% saya tertutup offline. Karena offline oke. itu kuat. Contoh saya di Cirebon, kan udah sebulan sekali. Ini besok Bekasi, tanggal 19. Saya juga offline. Tanggal 20 besok Cirebon. Nanti awal November itu Jogja. Pertama dari online dulu. Setelah online saya kenal, saya olah, saya tantang gitu loh. Di situ ada 5 orang dan siap mengumpulkan 20-30 orang. Saya turun, Pak Hardi. Jadi offline tetap harus. Online cepat, offline kuat. Dua-duanya harus dijalanin, Pak Hardi. Oke, baik. Sebentar. Baik, kesimpulannya kalau yang saya tangkap dari Bu Yuli adalah proses online adalah proses penyerangan, proses offline adalah proses bertahan, betul? Betul sekali. Penyerangan online, ya untuk Oke, mempertahankan harus offline supaya baik, kuat. Ada Bu kedekatan Yuli. hati. Berarti Ya, kesimpulannya antara online dan offline harus tetap berjalan beriringan, begitu? harus tetap berjalan online dan offline. Jangan offline Halo Bu Yuli. 100%. Iya, betul. Halo, Oh, halo Pak Hardi. Halo, Pak Hardi. ya baik, Halo. baik, lanjut. Ya, ya, siap. Online, Ya, online dan offline nggak bisa dipisahkan, Pak Hardi. Harus dua-duanya dijalankan. Itu sih yang saya rasakan. Masya Allah, Pak Hardi. Kemudian kalau saya nyerang, kemudian sekarang kemarin teman-teman saya 2 minggu di Magelang nggak keluar rumah, tapi saya istirahat hanya di apa di saat zuhur, sholat, makan. Saya terus ngegas. Ya, saya terus ngegas. 2 minggu, Pak Hardi, bonus saya itu 13 juta, Pak Hardi. oke, wow, oke, cukup. Bu Yuli cukup. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Terima Bu kasih. Yuli luar biasa. Jadi dengar ya Bapak Ibu. Jadi beliau bertumbuh hanya dengan online. Jadi artinya bagi teman-teman yang punya leader, yang punya pemimpin, saya ulang, bagi teman-teman yang punya leader dan punya pemimpin, ibunda, ayahanda di beberapa kota yang punya leadernya stay di kota itu, Bapak Ibu wajib bikin home sharing. Wajib bikin pertemuan. Jadi online itu adalah sifatnya penyerangan, lalu bertahan itu lewat offline. Jadi apa yang Betul, Pak Hardi. dilakukan oleh Bu Yuli itu Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Copy paste. Ya. Jadi copy paste sebenarnya apa yang dilakukan Bu Yuli itu juga yang dilakukan oleh Miller. Ya, kebetulan Miller itu punya dan kebetulan beliau nyerang di satu negara dan dapat leader di situ. Leader yang bisa langsung mengembangkan. Jadi kalau ketemu leader yang bisa langsung jalan, Bapak Ibu aman. Tapi kalau belum, mau tidak mau harus turun membina timnya. Begitu ya Bu Yuli? Betul sekali, Pak Hardi.